Nah, dan aku melihat di sini di tahun 2026 dengan adanya sio kuda api, banyak sekali kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi di Indonesia khususnya. Yang pertama adalah bencana alam yang terus intens datang, semuanya hampir terendam, dan aku pernah menyatakan bahwa yang daratan akan menjadi lautan dan lautan akan menjadi daratan, dan itu akan terjadi. Dan faktanya memang sekarang kita mengalami beberapa kali air yang meluap dan tidak berhenti, bahkan itu juga didukung oleh kerusakan alam semesta ini yang akan mempercepat proses itu. Perangnya bukan dengan negara kita tapi dengan negara tetangga. Jadi itu yang aku khawatirkan, ketika perang itu pecah berarti akan ada perang dunia ketiga dan itu akan berdampak ke Indonesia. Kita ingin memberikan keuntungan baik bagi negara tersebut yang akan merebut dan juga kepada masyarakat. Tinggal nanti bagaimana ini upaya dari pemerintah itu sendiri untuk apakah bisa memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat, dan mereka tidak melihat bahwasanya dari peralihan ini juga pasti akan ada banyak PR yang harus diselesaikan. Apalagi di sini banyak kalau aku bilang di tahun-tahun sebelumnya juga ini masih akan terus berlangsung yang namanya bencana. Dan aku melihat di sini di tahun 2026 dengan adanya sio kuda api, banyak sekali kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi di Indonesia khususnya. Yang pertama adalah bencana alam yang terus intens datang, dan ini juga Indonesia tentunya juga akan terendam oleh air dan hampir menyeluruh seperti yang aku lihat di tahun sebelumnya. Bahkan aku melihat di sini nanti ini akan berlangsung sampai dengan akhir tahun dan pergantian tahun, dan juga akan aku lihat di sini masih terus berlangsung sampai dengan babak bahwasanya di tahun 2025 dan juga tahun seterusnya itu adalah tahun penuaian karma, di mana berkaitan dengan adanya rusaknya lingkungan, rusaknya akhlak manusia, begitu juga rusaknya alam semesta yang dilakukan oleh manusia atas ego dan juga ambisi dari manusia itu sendiri. Kemudian aku melihat juga di tahun 2026 ini akan banyak sekali penyebaran penyakit dan juga akan adanya penyakit baru yang sangat mematikan juga. Aku melihat di sini masih dengan intensitas angin yang kencang. Kemudian juga ada fenomena lain juga di mana nanti di sini aku melihat akan ada 7 piramid yang akan muncul, dan ini sudah pertama ditemukan di daerah Subang, dan yang lain nanti ada tanda-tanda kemunculan di daerah Jawa Barat yang lain sekitaran Sukabumi, tepatnya di Gunung Pangrango. Aku melihat di daerah tersebut juga nanti akan ada, Jawa Barat ini ada 3 piramid yang akan muncul, dan yang lainnya itu akan berada di wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Dan ketika 7 piramid itu muncul, maka itu akan menjadikan suatu pertanda akan adanya peralihan zaman. Dan Allahu a'lam bishawab, yang aku lihat di sini nanti akan ada suatu Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan ini akan ada peralihan. Bisa jadi negara kita akan menjadi negara kerajaan atau kembali ke zaman kerajaan. Entah siapa nanti yang akan memimpin. Yang jelas di tahun 2026 ini akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi untuk alam semesta, masih dengan kobaran api, angin kencang, puting beliung. 2026 ini aku melihat di sini ada siklus namanya gerhana bulan, gerhana matahari, dan itu berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Dan di tahun ini juga Indonesia akan lebih sering nanti kita mengalami kegelapan atau tidak ada matahari yang turun, sehingga itu juga akan memudahkan penyebaran penyakit, dan juga banyak sekali penyakit baru yang akan muncul dan sangat mematikan. Aku melihat juga di sini fenomena
bergeraknya sesar Lembang yang sewaktu-waktu juga bisa meledak dan menimbulkan tsunami besar. Dan aku melihat di sini dari pergeserannya ini masih di daerah pesisir Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan aku melihat di tahun 2026 ini juga seperti yang di tahun lalu aku lihat bahwa akan ada daerah yang akan hilang dan itu sudah terjadi, yaitu daerah Aceh. Dan kali ini pun aku melihat di sini ada daerah yang akan hilang, sebagian daerah Indonesia, bahkan akan terpecahnya Pulau Jawa di tahun ini. Kemudian aku melihat di sini juga banyak kecelakaan yang terjadi di darat, laut dan udara. Banyak jalan-jalan juga di sini yang akan roboh, ambles, bahkan putus ya untuk transportasi. Terputusnya transportasi ini juga menyebabkan banyak sekali kerusakan yang akan terjadi di Indonesia. Kalau secara dari politik ya, dari pemerintahan dan politik ini juga banyak sekali fenomena di sini yang nantinya juga akan menimbulkan suatu aku melihat di sini akan ada yang namanya perang saudara, kemudian isu politik juga di sini dalam negeri dan luar negeri juga yang nantinya akan memasak kita untuk berperang ya dengan negara kita sendiri, baik dengan negara tetangga di tahun 2026. Bahkan juga fenomena artis nanti juga di sini akan ada beberapa artis yang akan muncul dengan aib, dan juga aku melihat juga akan ada salah satu politikus di Indonesia nanti yang akan entah ini kecelakaan, entah ini ada kasus lain yang menyatakan bahwa beliau akan meninggal di tahun ini. Dan aku melihat di sini di tahun 2026 akan banyak juga artis yang akan bercerai dan karena kasus perselingkuhan dan masih banyak hal lain lagi. Yang jelas tahun 2026 ini adalah tahun kuda api, unsur kuda yang sangat energik. Kalau kita tidak hati-hati maka kita juga akan terkena masalah. Dan banyak sekali di tahun 2026 ini orang-orang khususnya pelaku entertainment atau artis yang kesandung masalah, bahkan masalahnya adalah masalah perselingkuhan ya. Kemudian aku melihat unsur apinya ini adalah akan memicu emosional, dan picu emosional ini akan terjadi di kancah politik Indonesia. Yaitu tadi penyakit-penyakit baru itu akan muncul di tahun 2026 karena seperti yang aku bilang bahwa di tahun 2026 ini aku bilang tahun ke-8 di mana ada 9 kali siklus gerhana bulan dan gerhana matahari yang memang hampir dalam periodenya berdekatan ya, dalam arti 1 bulan atau 2 bulan kemudian terjadi gerhana matahari dan bulan. Maka siklus ini juga yang menandakan bahwa akan adanya kegelapan, artinya kita tidak akan bisa melihat matahari. Sedangkan makhluk hidup itu juga kita butuh yang namanya penghangat atau penyinaran ya, karena sumber energi matahari ini juga mengandung suatu vitamin yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika manusia kekurangan matahari atau unsur untuk penghangat dalam tubuhnya, maka di sini akan mengandung alergi ya, akan menjadikan alergi bagi beberapa orang, apalagi yang memiliki imunnya itu tidak kuat ya, alias imunnya rendah, jadi itu akan mudah sakit. Apalagi kita mengenal ketika COVID kita itu sudah divaksin. Nah kalau kalian lihat di sini vaksin itu adalah mengandung suatu zat tertentu yang tentunya itu juga akan membentuk suatu benda yang kita sebut adalah chip. Maka di sini ya reshuffle yang paling berat adalah akan terjadi dalam 2026 sampai dengan 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dan masing-masing imun dari tubuh kita juga semakin melemah ketika kita melakukan vaksin tersebut, karena vaksin tersebut memang mengandung suatu unsur yang berbeda dan itu akan membentuk suatu chip. Dan aku melihat di sini kekacauan yang lainnya masih terus akan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan 2030. Kalau aku lihat ini adalah siklusnya, memang kita sedang khususnya bukan hanya Indonesia ya, tapi dunia ini sedang dalam kekacauan, dan aku prediksikan di tahun 2026 ini akan ada perang, terjadi perang dunia ketiga yang tentunya ini juga akan berdampak kepada Indonesia, tentang keamanan di Indonesia, dan juga ini akan berdampak kepada isu ataupun zat aktif dari nuklir itu juga akan berdampak kepada udara dan juga kepada cuaca ya. Cuaca ekstrim ini juga bukan karena
karena cuaca alam semesta, tapi ada sesuatu hal lain yang memang aku lihat di sini. Cuaca kali ini adalah buatan oleh manusia yang memang diperuntukkan untuk pemusnahan manusia itu sendiri. Maka di sini hati-hati. Aku melihat di sini bahwa cuaca yang terjadi sejak 2025 sampai dengan beberapa tahun ke depan ini bukan cuaca normalnya, cuaca yang memang terjadi secara alamiah, tapi ini adalah salah satu konspirasi yang dibikin oleh negara Uni Eropa untuk menghancurkan suatu negara, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh negara yang terjadi cuaca yang sangat ekstrim, kemudian juga angin yang sangat kencang, bahkan fenomena alam lain yang tidak masuk di akal. Karena emang kalau aku lihat di sini konspirasi itu akan mengarahnya kepada satu one order atau perintah satu konspirasi one order atau di bawah satu kekuasaan besar, dan negara itu yang akan berkuasa, dan juga melalui jaringan tadi yang seperti aku bilang bahwa jaringan itu sudah tertanam di dalam tubuh kita bagi mereka-mereka yang memang sudah menjalankan vaksin. Oleh sebab itu tubuh kita sering mengalami yang namanya kelelahan, kemudian juga di sini mudah sakit ya, karena itu tadi, dan itu adalah suatu pembentukan suatu sistem di dalam tubuh kita yang sudah berjalan. Dan aku melihat di sini di tahun 2026, 27 itu sudah mulai akan terrealisasi sistem chip ya di dalam tubuh manusia, itu sudah mulai akan berjalan. Kalau aku melihat di sini tinggal menunggu buang waktu, dan seperti aku bilang tadi bahwasanya di tahun 2026 aku melihat semuanya hampir terendam, dan aku pernah menyatakan bahwa yang daratan akan menjadi lautan dan lautan akan menjadi daratan, dan itu akan terjadi, dan faktanya memang sekarang kita mengalami beberapa kali air yang meluap dan tidak berhenti, bahkan itu juga didukung oleh kerusakan alam semesta ini yang akan mempercepat proses itu. Bahkan aku melihat di sini juga itu tadi beberapa daerah yang nantinya akan terendam ataupun hilang, dan Pulau Jawa di pertengahan tahun 2026 ini juga akan terpecah dan terpisah. Jakarta Utara khususnya itu yang harus perlu diwaspadai, karena kita sekarang juga dengan intensitas hujan yang sangat curahnya yang sangat tinggi, tidak kemungkinan air laut akan meluber dan terus meluber sampai menenggelamkan daerah tersebut. Sebenarnya antisipasinya adalah harusnya dibikin suatu sistem perairan, bagaimana cara mengatasi, menanggulangi dengan membuat tanggul, atau bagaimana caranya itu membuat sistem perairan yang betul ya. Ini adalah sebenarnya bukan tugas masyarakat tapi tugas dari pemerintahan kita, tapi berkali-kali aku sudah memperingatkan itu, tapi faktanya sampai hari ini belum ada pergerakan untuk mengembangkan atau memberikan ide atau memberikan suatu effort untuk bisa membangun tanggul itu supaya bagaimana mengatasinya supaya tidak jebol dan masih terlihat santai. Maka antisipasinya masyarakat juga harus waspada dalam situasi apapun. Kita juga harus prepare dari sekarang, jika nanti itu akan terjadi maka kita sudah mempersiapkan barang-barang yang penting ataupun harta benda yang penting itu harus diselamatkan dan harus segera dievakuasi sebelum adanya kejadian yang akan nanti menimpa seperti itu. Masih di daerah sekitaran Ancol, kemudian ini akan berdampak, kemudian aku melihat sih hampir rata ya. Cuman yang aku lihat di sini ada satu daerah juga yang nantinya sangat sedikit low risk ya, artinya adalah sedikit sekali mengalami mengalami efek dari adanya rob ini ya, yaitu daerah Peak, di mana dia memiliki drainase dan juga memiliki sistem untuk penyerapan air yang sangat bagus, dan buangan air ini juga otomatis akan meluber ke daerah-daerah yang lainnya. Yang lainnya aku tidak bisa pastikan apa itu selamat atau tidak, tapi yang aku lihat di sini Peak masih akan masih berkembang dan juga masih akan aman-aman saja. Jawa Barat hampir menyeluruh, bahkan kemarin aku melihat
melihat juga di sini banjir bandang terjadi di wilayah Bogor yang memang biasanya tidak terjadi, dan aku lihat juga di sini air meluap dari Sukabumi, Pangandaran, semuanya hampir menyeluruh ya. Dan aku bilang ini adalah bencana alam yang memang karena kerusakan oleh manusia dan ambisi manusia itu sendiri, dan juga bencana alam yang direkayasa atas dasar konspirasi kebutuhan, dan juga itu tadi ya, aku lihat di sini ada sistem penjajahan dari bangsa asing juga yang ingin menduduki wilayah Indonesia. Bahkan aku melihat di sini akan ada perebutan kekuasaan ya, beberapa daerah yang nantinya juga di sini akan menjadi konflik, yaitu daerah Papua, daerah Aceh ya, Sumatera, wilayah Sumatera, Kalimantan, itu yang nantinya juga akan ada konflik besar di mana wilayah tersebut akan dikuasai oleh asing atau akan direbut oleh asing, dan itu yang akan menimbulkan perang. Dan perang inilah yang aku khawatirkan, bahwa ketika nanti adanya perang tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak kepada daerah-daerah lainnya juga. Yang jelas perangnya bukan dengan negara kita ya, tapi dengan negara tetangga. Jadi itu yang aku khawatirkan, ketika perang itu pecah berarti akan ada perang dunia ketiga, dan itu akan berdampak ke Indonesia. Ya, Indonesia versus dengan negara lain, bukan dengan negara Indonesia. Tapi Indonesia untuk tetap mempertahankan daerah tersebut karena memiliki potensi tambang yang sangat banyak dan luar biasa, melimpah, dan itu nanti akan diperebutkan oleh negara asing tersebut. Dan aku melihat fenomena ini dari tahun lalu, bahwasanya nanti Indonesia ini akan direbut oleh bangsa asing. Sebenarnya bukan dari masyarakatnya, tapi bagaimana pemerintah itu bisa menanggulangi hal itu. Karena kalau namanya masyarakat menginginkan kesejahteraan, artinya adalah dia memiliki, daerah tersebut memiliki potensi yang sangat besar. Dan aku rasa daerah tersebut juga sudah banyak memberikan effort ataupun keuntungan bagi negara, tapi bagaimana cara negara ini mengolah tersebut, dan bagaimana caranya negara ini juga mendistribusikan, dan juga itu tadi memberikan yang namanya kemerataan dalam secara ekonomi. Nah itu yang menjadi persoalan adalah itu. Maka ketika itu nanti wilayah tersebut akan direbut oleh bangsa asing, yang masyarakat inginkan adalah siapapun orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya, terutama kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat itu, mereka fine-fine aja. Nyatanya sudah bertahun-tahun masyarakat ini juga istilahnya memberikan effort kepada pemerintahan kita, tapi faktanya sangat menyedihkan. Itu yang membuat pemikiran lain dari masyarakat, bahkan di sini masyarakat sudah tidak mengenal lagi kepercayaan terhadap pemerintahan kita. Dan ini nanti akan terjadi di tahun 2026. Banyak sekali daerah-daerah tertentu yang akan ingin melepaskan diri dari Indonesia, dan ini akan menjadi konflik. Seperti aku bilang tadi, akan ada konflik perang saudara, akan ada konflik juga dengan negara tetangga yang memang ingin itu tadi, ingin mensejahterakan, dan dengan hasil tambang itu mereka ingin memberikan keuntungan baik bagi negara tersebut yang akan merebut dan juga kepada masyarakat. Tinggal nanti bagaimana ini upaya dari pemerintah itu sendiri untuk apakah bisa memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat tersebut ataukah tidak. Jadi balik lagi, kalau masyarakat ini hanya pasrah, jadi yang masyarakat inginkan adalah keterbukaan, kemudian kesejahteraan ekonomi, dan siapa saja yang bisa memberikan kesejahteraan ekonomi ini silakan, mau siapapun itu. Karena ya di sini kita lihat ya, seperti contoh misalnya Aceh, kenapa selama ini selalu terkena bencana, dan sudah 2 kali mengalami fase kehilangan suatu daerah. Bahwasanya Aceh ini memiliki potensi tambang yang sangat luar biasa. Nah, ketika Aceh memiliki potensi tambang yang sangat luar biasa, apakah ada effort untuk masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dari pemerintah ya? Apakah ada dari pemerintah memberikan kesejahteraan pada masyarakat? Kan tidak. Mereka tetap saja dengan ya itu tadi kesehariannya yang memang harus berjuang sendiri, kemudian potensi alam juga tidak memberikan effort atau pembangunan yang signifikan terhadap masyarakat. Ini yang membuat masyarakat juga merasa sudah tidak percaya lagi dengan itu tadi. Apalagi ketika kemarin terjadi bencana
dan juga sangat lamban memberikan bantuan. Itu juga membuat sebagian masyarakat di sana juga itu tadi merasa kecewa. Bahkan ada beberapa hal yang sangat tidak perlu ditontonkan dan ditunjukkan oleh pemerintahan itu sendiri, walaupun itu oknum ya, aku bilang oknum ya. Kemudian beliau ini dengan santai, kemudian dia berlenggang-lenggang, kemudian pansos untuk memberikan bantuan, tapi sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Jadi kalau mau masyarakat kita bersatu kembali, Bhinneka Tunggal Ika kita kembali untuk bersatu, maka upaya pemerintah ini bagaimana caranya untuk meratakan ekonomi dari segala segi bidang ya, dalam terutama ekonominya masyarakat dulu yang dibangun. Kalau masyarakat ekonominya sudah bisa dibangun, sudah sejahtera, maka masyarakat juga akan memberikan efek balik kepada pemerintah. Itu. Dan memang di tahun 2026 ini tidak mudah. Presiden kita itu sekarang ini tidak mudah. Ya, dari pergantian presiden sebelumnya juga sudah memiliki yang namanya itu tadi memiliki ada beberapa tugas atau pekerjaan yang tidak selesai. Maka sebagai penerus dari pemerintahan yang sebelumnya ini juga tidak mudah untuk bisa memberikan pemerataan tersebut. Masih banyak tugasnya dan juga di sini terkendala dengan itu tadi, data-data itu tidak valid semuanya. Jadi itu tadi. Jadi pemerintahan juga di sini sebagai seorang kepala negara kita sebut itu tidak mudah tanpa didukung oleh orang-orang yang sangat terbuka di samping-sampingnya. Jadi itu tadi akan sangat berat ya pemerintahan kita di tahun 2026 ini ya. Karena aku melihat di sini juga banyak sekali pro dan kontranya dan mereka tidak melihat bahwasanya oh iya dari peralihan ini juga pasti akan ada banyak PR yang harus diselesaikan. Apalagi di sini banyak kasus-kasus juga yang berkaitan dengan yang lalu-lalu belum selesai. Maka sebagai penerus sekarang ini mana dulu yang harus diprioritaskan? Yang jelas pemerintahan kita, terutama kepala pemerintahan kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia juga butuh orang-orang yang memang satu jalan, satu visi dan misi dan satu pemikiran. Tapi kan kita lihat pro dan kontra dalam politik dan juga dalam sistematika pemerintahan juga ini terjadi, sehingga itu tidak mudah. Maka masyarakat di sini kan hanya melihatnya bahwa oh ternyata setelah ini, karena mereka tidak tahu keterbatasan secara pendidikan ya, ketidaksamaan dalam pendidikan. Mungkin kan kalau kita yang berpikiran mungkin SMA, kemudian yang pernah kuliah, dia akan melihat bahwa tidak mudah untuk menjalani posisi sebagai kepala presiden sekarang ini ya. Tapi bagi orang-orang masyarakat bawah yang tidak mengenal bangku sekolah, dia akan berpikir bahwasanya wah ternyata begini-begini itu. Jadi pola pikir masyarakat kita ini yang memang kita melihat bahwasanya banyak sekali kalau kita kerucutkan ya, ada yang sekolah, ada yang tidak. Maka bagi orang-orang yang berpendidikan dia akan memang memikirkan iya ya ternyata tidak mudah untuk memberikan suatu pemerintahan ya ketika melakukan pergantian pemerintahan itu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak sekolah mereka hanya taunya wah ternyata setelah pemerintahan ini ya ternyata kejadian seperti ini dan itu ditambah lagi adanya provokator, belum lagi isu-isu hoax sehingga menambahkan ini tadi isu-isu politik sangat memanas di tahun 2026. Oke. Yang perlu diketahui bahwasanya di tahun 2026 dan juga tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami banyak sekali masa-masa transisi yang tentunya ini juga dalam masa pergantian masa transisi ini juga akan banyak sekali peristiwa yang memang akan terjadi, khususnya kalau kita tidak bisa berpikir secara jernih, kemudian kita juga selalu memikirnya negatif terhadap segala hal bentuk apapun itu dan juga terlalu banyak menyebarkan hoax juga nanti kita akan terjadi perpecahan. Maka di sini marilah semua masyarakat khususnya harus lebih pandai-pandai lagi dalam mencerna informasi apapun itu. Kemudian bangunlah Bhinneka Tunggal Ika dengan menyatukan kembali visi dan misi kita, bagaimana caranya kita menjaga negara tercinta Republik Indonesia kita ini. Karena yang sekarang akan terjadi itu adalah bukan tentang masalah ekonomi lagi, tapi kita akan dihadapkan pada masa-masa sulit. Apakah kalian siap ketika nanti negara kita akan dijajah? Itu yang paling penting. Maka di sini langkah selanjutnya adalah bersihkan hati, bersihkan pikiran, kemudian ibadah, istighosah.
Daripada kita mencerna informasi atau berita-berita yang tidak penting dan yang menimbulkan unsur sara atau perpecahan antar umat atau antar persaudaraan kita, ya, antar pulau atau antar suku, lebih baik kita perbaiki diri kita. Kemudian juga kita bersama-sama melakukan doa istighosah pertobatan, ini juga yang akan menolong kita dan juga menguatkan Indonesia.